Halo, balik lagi di channel Mister Teda. Ya, hmm, kali ini gua kembali hadir di video kali ini karena eh, ada lagi nih yang menggentarkan dunia media sosial, dunia per-YouTuber, dunia IG, ya, Instagram. Ya, tapi ini datang bukan dari orang yang biasa aja. Kenapa gue bilang ini datang bukan dari orang biasa-biasa aja? Ya, karena ini datang dari seorang influencer. Influencer sah saja apa yang diomongin. Yang penting udah punya umat, udah punya fanbase, pasti pada mengiyakan. Oke, eh, ini gue dapat berita, dapat informasinya dari akun Instagram kesayangan kita semua ya, Lambe Turam. Ya jadi ini postingannya itu eh, semalam lah, kemarin malam. Jadi di podcastnya Grite ini ngobrol-ngobrol lah sama Indira Kalista. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini Indira Kalista siapa gitu. Gue baru tahu gara-gara ada video ini. Dan menurut gue ini sebagai seorang influencer nggak perlulah mengungkapkan atau menyuarakan kata-kata seperti ini. Ya kita cek aja dulu ya videonya yang ada di Lambe Tura. Bukan atau enggak? Enggak, Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu ya. Kayak, Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil-ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau walam lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah. Emosi gue jadinya. tapi kan nggak apa-apa kan. Sofa nih ya sangat lucu sekali ya, sampai-sampai Grite ini ngakak offline. Ya kenapa ya? Menurut gua sih apa yang disampaikan sama Mbak Indira Kalista yang katanya subscribernya ini udah 3 juta orang gitu. Udah pasti si Mbak Indira ini udah punya banget fanbase atau punya fansnya sendirilah. Dan yang harus kita sadari, kita harus pahami semua, nggak semua pengikut anda, fans Anda itu open minded gitu. Nggak semuanya bisa berpikir luas, bisa berpikir panjang. Yang dikhawatirkan, kenapa video ini viral? Karena yang dikhawatirkan oleh banyak orang dengan dia memiliki subscriber 3 juta otomatis sebagai orang-orang menyebutnya dia influencer. Khawatirnya pengikut-pengikut dia ini tuh kayak oh oh iya ini panutan gua aja kemana-mana nggak pakai masker, ngapain sih gua harus pakai masker, tak nutupin muka gua yang cakep yang ganteng. Ya maksudnya nggak gitu gitu. Dan apa ya, dan dia bilang tadi kalau dari mall, dari pasar, woi lagi PSBB, woi. Ya, dan kalau lagi dapat makan atau ngambil dari Gojek, ya nggak perlu cuci tangan, langsung makan aja. Menurut gue ini sesuatu yang salah gitu, sesuatu yang salah. Menurut gue cuci tangan sebelum makan itu masuk ke dalam perilaku hidup bersih dan sehat.
Ini ya bener menurut dia, nggak cuma harus corona, nggak cuma pas lagi ada pandemi, semua itu memang harus dilakuin. Tapi dia kan bilang, gue nggak pernah tuh cuci tangan gue. Ya, memang nggak perlu Mbak Indira ini mengedukasi orang-orang untuk cuci tangan, selalu pakai masker, nggak perlu Mbak. Tapi Mbak juga jangan mendisedukasi seperti ini dong. Jadi seolah-olah pakai masker itu di saat seperti ini nggak perlu. Kalau ditegur doang baru. Ini kalau corona cuma nyerang seseorang doang tanpa mudah menularkan virus ini, ya gue sih bodo amat. Ya orang-orang lain pun pasti bodo amat gitu. Lulu sendiri yang sakit. Tapi masalahnya penggunaan masker ini, ya kan, kita disuruh menggunakan masker ini untuk mencegah penularan gitu. Jadi bukan mencegah diri lu tertular. Bukan, tapi mencegah penularan. Mungkin gua sehat atau lu sehat, terus lu nggak mau pakai masker gitu. Jangan. Dulu emang pemerintah bilangnya gitu, masker buat yang sehat aja. Ternyata berubah gitu kan, semuanya harus pakai masker karena mencegah penularan. Iya, jadi gue pakai masker tuh mencegah droplet gitu, mencegah ketika kita ngobrol, mencegah air liur kita kemana, jangan sampai ke orang lain lah. Bukan hanya sekedar mencegah diri lu, enggak, tapi mencegah penularan gitu kan, nggak tahu gitu. Gue sehat, lu sehat. Tapi kan sekarang muncul nih yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ini yang bahaya. Makanya ya, yuk mulai sadar diri lah. Kalau di rumah ya bolehlah lu nggak usah pakai masker. Cuma kalau keluar ya boh dipakai gitu. Jangan selalu maunya diingetin gitu. Oh, udah pada gede gitu. Emang maunya diingetin terus. Jangan ya, dipakai maskernya tuh. Jangan maunya diingetin terus. Dan ini ada beberapa komentar yang mau gue baca gitu. Ini ada Famlista. Oh, Famlista itu kayak fanbase-nya dia lah ya. Kayak ini Family Kalista dan Autap kali. Apa gimana sih? Enggak, oh Famlista doang. Family Kalista. Nah, kita baca-baca ya. Emang dasar lambe turah kang ngadu domba aja lu. Emang nih lambe turah bisanya ngadu domba doang. Buka ini video-video kayak begini. Nggak perlu nih video kayak gini. Ini tuh ini bener. Lambe turah tuh salah. Ngadu domba aja lu. Coba nih adu domba dari Gaby dibalas. Aduh domba, junjungan lu emang suka ceplas-ceplos dan mungkin lu bangga dia ngomong kayak gitu di tengah situasi kayak gini nih. Di sini lu yang dongo muja orang yang gak berkualitas. Gaby, Anda ini tidak boleh berbicara dia dongo. Familista itu pinter-pinter semua, nggak mungkin lah dia ngikutin apa yang di si Indira ini katakan gitu. Emang lambe turahnya aja nih suka ngadu lomba ini ya. Dia tuh lebih pintar dari dongo, ngerti kagak lu Gaby? Terus nih ada dibalas lagi nih sama Yani Kune. Iya, dirasa begitu bikin orang berantem mulu kayaknya. Emang nih lambe turah nih bikin orang berantem mulu nih. Selalu aja postingan yang kagak bener nih. Ngapain sih lu lambe turah? Terus ini ada ya Allah kayaknya orang ada yang lebih parah dari ini deh. Tapi kenapa Kak Indira dihujat segitunya? Apakah karena dia influencer? Influencer juga manusia biasa cuy. Pasti punya salah yang mungkin di sini dia emang salah tapi nggak segitunya jadi juga. Kayak ini maksud dia ngomong kayak gitu kan buat bikin kita nggak panik. Iya, bener nih kata si Kak Fories ini. Dia tuh salah karena mungkin dia influencer ya. Ya emang iya.
kan tadi gue udah bilang, lu sebagai influencer nggak bikin konten yang mengedukasi itu sebuah pilihan. Tapi dengan statement yang seperti ini gitu, ini kan membuat keabu-abuan gitu dari masyarakat, khususnya sih fansnya si Kalista ya. Jadi sebenarnya gue harus pakai masker enggak sih? Gitu loh maksudnya. Ya emang karena gara-gara Kalista influencer aja gitu. Jadi eh, banyak orang yang mungkin banyak mengikuti dia dari di YouTube-nya kan, eh, dia suka makeup banyak yang ngikutin. Takutnya dengan dia ngomong nggak perlu masker, ya udahlah nggak usah pakai masker. Ini juga corona kan be aja gitu. Iya maksud gue jangan kayak gini. Ya gue tahu dia bikin biar kita nggak panik ya, tetap kalem. Cuma ya protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan sih kata gue gitu. Lu pada doain Indira Kalista kena COVID. Bagaimana kalau doa yang kalian buat itu malah ke keluarga kalian dan diijabah sama Allah? Indonesia bagaimana mau maju kalau isinya gini mulu? Astagfirullah. Ini Elvira bener banget nih. Lu ngapain sih doain orang kena COVID ya? Dia nggak pakai masker, masuk ke Wisma Atlet aja udah kena COVID. Iya kan? Coba suruh tuh si Kalista ke Wisma Atlet, jangan pakai masker. Nggak perlu kita doain. Ntar juga kena sendiri kan? Kan corona be aja. Wah ini banyak banget fans-fansnya si Kalista ini. Aduh pusing saya baca. Ini si Yoga pakai emot monyet doang. Banyak yang kata dari ayam siapa nih? Banyak yang ngomong padahal selain itu dia ngasih saran yang baik juga. But what's the point for being inconsistent? Mungkin untuk yang sekarang pro fans pegawai, keluarga atau orangnya nggak sadar. Ya emang poinnya nggak begitu, nggak konsisten lah dengan dia ngebela tapi juga ngeluarin kelakuan dia yang tidak terlalu peduli gitu. Please dong nonton videonya sampai habis. Kau aja. Terus kalau dia punya otak apa kabar sama pemudik yang sering keluar rumah? Beda. Yang mudik juga kebanyakan ya gua nggak bisa komentarin sih kalau yang mudik. Karena di sini juga mereka ngapain gitu, udah nggak punya kerjaan kan. Emang lo mau biayain dia gitu. Ini sesuatu yang membingungkan kan sih kalau kita bahas pemudik yang pulang di tengah kondisi seperti ini. Mungkin kalau pemerintah mampu menanggung bantuan dan bantuan itu rata kepada mereka yang pendatang, ya udah jangan ada mudik gitu. Tapi kalau memang nggak dapat bantuan, ya lu bisa bantu. Oke. Ya, dan gue juga tadi ada yang nyuruh nonton videonya yang lengkap. Gue juga langsung berangkat ke channel YouTube-nya Grite gitu. Cuma gue nggak tahu nih, kok nggak ada gitu. Cuma pas gue lihat postingan si Lambe Tura lagi, ini mungkin ada perawat atau juga tim medis lah yang bikin instastory gitu. Katanya juga udah diedit yang bagian tadi dia ngomong gitu. Nih gue pengen baca ya. Jujur ada apa dengan gua dan YouTuber sih? Tadi siang banyak yang info minta gue lihat videonya diupload seorang interviewer yang subnya 2,1 juta YouTube. Nih. Lihat videonya tadi siang lihat videonya masih full, sekarang udah diedit. Nah, berarti bukan gua doang yang ngira, tapi karena gua nonton lagi itu udah nggak ada gitu. Dan kemudian katanya pandemi ini ya biasa aja dan nggak seheboh itu. Oh sedih sih ini kalian follower banyak kok asal banget. Baik yang interview maupun yang diinterview lo nggak urusan sama tim dokter sih. Ya kalau gua
gue nggak mau menyerang pribadinya Mbak Grite dan juga Mbak Indira Kalista ya. Cuma yang di garis bawah itu ya masalah kata-kata dia, corona ini wabah yang biasa-biasa aja gitu. Dia yakin, dia tahu benar corona itu ada, tapi ini bukan sesuatu yang biasa, jadi nggak perlu pakai masker keluar rumah kecuali kalau diingetin. Nah ini udah salah. Yang pertama itu. Seharusnya kalau lu tahu di sini ada corona dan wabah corona itu dapat menyebar luas, ya lu edukasi ke ketika melakukan podcast itu untuk selalu menggunakan masker gitu. Dan aduh, gue salah kan gue bilang ya mengedukasi adalah sebuah pilihan. Tapi maksudnya gini loh, podcast itu kan suatu obrolan yang menurut gue ada isinya, ada sesuatu ya hal yang positif gitu. Khawatirnya ketika dia sampaikan hal itu, oh ini dia bicara ini aja di podcast bukan lagi bercanda gitu. Berarti dia beneran gak pakai masker. Nah itu salah banget gitu. Gue malah lebih respect sama Jering ya. Jering ini kan dia vokal banget sama teori-teori konspirasi bahwa corona ini adalah bagian dari konspirasi yang elit-elit global lah ya. Tapi dia tetap informasikan kepada followersnya atau kepada mereka-mereka yang mendengarkan COVID ini ada, tapi ini adalah bagian konspirasi. Nah, ini yang Jering katakan. Tapi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan. Dan dia juga mengingatkan jangan panik, jangan stres, jangan takut. Ya, mungkin sama si Mbak Indira Kalista ini juga sama gitu. Ingin menyampaikan bahwa COVID ini ada. Ya kalian jangan panik, kalian jangan stres, kalian tetap jalani saja. Nah, positifnya di situ. Indira mengatakan kepada teman-teman semua jangan terlalu panik dengan adanya COVID. Karena kan kalau semakin stres, COVID ini malah mudah menyerang. Dan juga Indira mengingatkan tetap jaga pola hidup sehat, berolahraga. Hanya saja poin kecil ini bukan mengharuskan ya. Statement yang dia keluarkan, dia kemana-mana nggak pakai masker ini, dan gak pernah cuci tangan ini sih yang di garis besari gitu. Dan juga buat Mbak Grite dan tim YouTube-nya ya yang mau gua bicarakan kenapa gitu. Kenapa potongan itu dihapus kemudian diupload kembali. Menurut gua daripada lu hanya sekedar memotong potongan video yang viral ini, lebih baik lu hapus beneran video itu. Why? Karena gitu, buat gua dan sebagian orang yang mencari kebenaran atas video tersebut, gue nih nyari gitu, gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang dibicarakan sebelumnya sampai-sampai Indira bilang dia nggak pernah pakai masker kalau keluar rumah. Nah, ketika potongan tersebut terhapus, nah gue jadi nggak dapat nih informasi ini. Siapa tahu dari obrolan sebelumnya hingga masuk ke potongan video yang viral ini, sebenarnya ada sesuatu yang positif yang sebenarnya pesannya itu ada gitu. Tapi kenapa dihapus gitu potongan ini? Jadi gua yang mencari kebenaran atas video ini, ya maksudnya dari full video ini jadi nggak dapet gitu. Jadi berpikiran, oh ya bener ungkapannya hanya jangan nggak pernah pakai masker aja gitu. Jadi sebaiknya kalau kata gua, kalau mau menghapus lebih baik hapus aja videonya, jangan dihapus potongan video tersebut gitu. Karena ini memunculkan kontroversi baru, munculkan keabu-abuan lagi yang baru. Karena buat gue dan yang lain mencari kebenaran dari full video tersebut jadi nggak dapet. Ya, itu aja mungkin dari video kali ini. Mungkin nanti Mbak Grite dan Mbak Kalista
Mungkin dari Mbak Grite-nya dulu, kalau memang ada sesuatu yang kontroversial, kalau Mbak Grite merasa tidak nyaman dengan potongan video tersebut, lebih baik dihapus full videonya atau sama sekali tidak dihapus agar orang-orang yang mencari kebenaran atas potongan video tersebut jadi tahu, mungkin bisa saja jadi berbalik membela Mbak Grite dan Mbak Kalista. Karena hanya sekedar dipotong ini, karena kalau hanya sekedar dipotong saja gitu, jadi Mbak Grite ini seperti mengaminkan komentar-komentar daripada netizen. Dan buat Mbak Indira Kalista, gue nggak bisa komentar masalah pribadi ya dia ya, maksudnya masalah kepribadian, bukan masalah pribadi ya, maksudnya pribadi dia ya. Mbak Indira memang orangnya seperti itu, memang dia orang yang ceplas-ceplos, apa adanya lah, sederhana. Jadi ya mungkin sebenarnya bukan itu yang dimaksud, tetapi ya mohon maaf karena mbak-mbak ini adalah seorang influencer, jadi begitu banyak yang disoroti. Ya, gue berbagi ini ada positif dan negatifnya lah. Silakan kalian ambil aja. Kalian mau ambil yang mana nih? Positifnya atau negatifnya? Karena nggak semua netizen, nggak semua followers kalian itu semuanya pinter. Karena banyak juga netizen yang aneh lah. Ya pokoknya itu aja. Semoga dari video ini kita dapat belajar lagi dan lebih peduli lagi dengan apa yang terjadi pada saat ini. Apapun yang disampaikan dari video ini dari Mbak Indira Kalista, mungkin ada kehilafan semata, gue juga nggak tahu. Mungkin pesannya bukan seperti itu, gue juga nggak tahu karena gue nggak nonton full video yang belum dipotongnya ya. Karena videonya sudah dipotong sama Grite dan diupload kembali. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan di-subscribe ya. Berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu.